Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A MPN 281 1005 mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep riset bisnis. Pengertian konsep riset bisnis. Riset bisnis atau sering disebut juga sebagai riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang relevan dengan suatu masalah atau peluang dalam konteks bisnis. Tujuan utama dan riset bisnis adalah memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasional dan memastikan bahwa strategi bisnis yang diambil didukung oleh data yang dipercaya. Definisi konsep riset bisnis. Konsep riset bisnis merujuk pada keserangkaian langkah dan proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang relevan terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam dunia bisnis. Riset bisnis bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pasar pelanggan, pesaing produk, atau masalah tertentu dalam konteks bisnis. Karakteristik riset. Riset termasuk riset bisnis memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari kegiatan lain. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari riset sistematik. Riset dilakukan dengan metode yang terorganisir dari dan sistematis. Langkah-langkahnya diatur dengan cermat untuk memastikan ketelitian dan kehandalan hasil. Tujuan yang jelas. Setiap riset memiliki tujuan yang ditetapkan sejak awal. Tujuan ini mungkin mencakup pemahaman lebih baik tentang suatu fenomena, pengembangan solusi untuk masalah tertentu, atau penilaian terhadap suatu aspek bisnis. Objektivitas riset dilakukan dengan sikap objektif tanpa adanya bias yang signifikan. Data dan hasil harus mencerminkan realitas tanpa adanya pengaruh dari opini atau preferensi peneliti. Pengumpulan data. Riset melibatkan pengumpulan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan riset. Data dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis data sekunder. Analisis dan interpretasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode-metode statistik atau analisis kualitatif tergantung pada jenis riset. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan wawasan yang bermakna. Keterbukaan terhadap replikasi. Hasil riset seharusnya dapat direplikasi atau diulang oleh pihak lain untuk memastikan keandalan dan validitas temuan. Ini mencerminkan transparansi dan kepercayaan dalam proses riset. Keterbatasan dan generalisasi. Riset menyadari adanya keterbatasan tertentu, seperti keterbatasan sampel atau lingkungan tertentu, dan berhati-hati dalam menggeneralisasi hasilnya. Kontribusi ilmiah. Riset, khususnya dalam konteks akademis, diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah dan memperluas pemahaman tentang suatu bidang. Etimologi dan etika. Riset dijalankan dengan mematuhi standar etika penelitian, memastikan hak dan kesejahteraan subjek penelitian, serta menjaga integritas dan kejujuran dalam melaksanakan riset. Penerapan dalam keputusan. Hasil riset seharusnya dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks bisnis, kebijakan, atau praktik-praktik lainnya. Riset dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda, seperti tujuan riset, metode pengumpulan data, dan sumber data. Berikut ada beberapa klasifikasi riset yang umum. Yang pertama, berdasarkan tujuan riset. Riset dasar atau fundamental. Riset yang dilakukan untuk memperluas pemahaman ilmiah tanpa keperluan langsung untuk menghasilkan produk atau solusi praktis. Riset terapan. Riset yang dilakukan dengan tujuan langsung untuk menghasilkan solusi praktis atau aplikasi bisnis. Kedua, berdasarkan pendekatan waktu. Riset sejarah, mempelajari peristiwa masa lalu untuk memahami perkembangan dan dampaknya. Riset deskriptif, menggambarkan karakteristik suatu fenomena tanpa mengubahnya. Riset
longitudinal, memantau perubahan dalam suatu fenomena sepanjang waktu. Yang ketiga, berdasarkan lingkup dan kedalaman penelitian. Yang riset eksploratif, menjelajahi suatu fenomena yang belum terlalu dipahami secara mendalam. Riset instinktif, memberikan gambaran rinci tentang suatu fenomena atau populasi. Riset ekspansif, mencari hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel. Yang keempat, berdasarkan jenis data yang digunakan. Riset kuantitatif, mengumpulkan data dan menganalisis data berupa angka untuk menyusun statistik dan membuat generalisasi. Yang kedua, riset kualitatif, mengumpulkan dan menganalisis data non-angka untuk memahami konteks makna data proses. Yang kelima, berdasarkan metode pengumpulan data. Riset lapangan, pengumpulan data langsung dari sumber lapangan seperti survei atau wawancara. Riset laboratorium dilakukan dalam lingkungan terkendali, seringkali untuk eksperimen ilmiah. Riset studi kasus, memeriksa suatu fenomena atau entitas dengan mendalam. Yang keenam, berdasarkan sumber data. Riset primer, mengumpulkan data yang baru spesifik untuk tujuan penelitian tertentu. Riset sekunder, menggunakan data yang sudah ada seperti laporan, studi, atau informasi yang sebelumnya. Proses riset, proses pelaksanaan riset. Proses pelaksanaan riset melibatkan sejumlah langkah yang sistematis dari perencanaan hingga analisis hasil. Berikut adalah gambaran umum dari proses pelaksanaan riset. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Tentukan masalah atau peluang riset yang dijelajahi, tetapkan tujuan riset secara spesifik. Yang kedua, perumusan riset. Perumusan pertanyaan riset atau hipotesis yang akan diuji, tentukan kerangka konseptual untuk riset. Proses pelaksanaan riset. Yang ketiga, rancang riset. Pilih metode penelitian yang sesuai kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Tentukan populasi atau sampel yang direvisi. Desain instrumen pengumpulan data atau survei, wawancara, observasi, dan lain-lain. Atur proses pengumpulan data. Yang keempat, pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah dirancang. Pastikan konsistensi dan validitas data yang dikumpulkan. Catat informasi yang cermat dan akurat. Kesimpulan dari konsep riset bisnis yaitu, dalam kesimpulan singkat mengenai konsep riset bisnis dapat dijelaskan bahwa riset bisnis merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi terkait dengan masalah atau peluang bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.